Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Pagi anak Ibu. Pagi Bu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Ma ba'du. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan ngecek dulu ya lokasi lokal kita dulu ya. Ya, Tolong Bu. rapikan tempat duduknya ya, Nova. Ya Bu, Sudah Bu. Oke. Silakan ketuanya siapa? Pemimpin doa. Puspa Bu. Oke, Puspa dipersilakan kepada Puspa. Baik Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga membaca doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Ya Bu. Kemudian pembacaan suci Al-Quran. Siapa anak Ibu akan mengaji? Nova. Ya Bu. Baik, kepada Nova silakan 2 ayat udah ya. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabil. Sadaqallahul azim. Baik, dari pembacaan suci Al-Quran tadi semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pelajarannya juga didapatkan dan dilancarkan gitu kan. Nah, baik, Ibu ambil absen dulu ya. Puspa Hadir Bu. Nova Hadir Bu. Fitri Sakit Bu. sakit. Suratnya di depan itu Bu, di meja Ibu. Di meja. Oke. Satu sakit ya. Ya Bu. Baik. Pada pagi hari ini kita masuk minggu lalu Ibu telah menjelaskan atau menerangkan tentang haji. Sekarang
Ibu sebelum masuk pelajaran yang baru ini, apakah anak ibu sudah membaca buku paket yang sudah ibu berikan atau yang sudah ibu bagikan minggu lalu? Ada yang baca buku paketnya atau LKS-nya sudah ada yang dibeli itu? Ada, Bu. Ada Puspa? Iya, Bu. Baik, kalau ya ada coba Puspa jelaskan. Jangan jelaskanlah, sebutkan aja apa materi kita pada hari ini. Tentang sholat wajib, Bu. Sholat wajib 5 waktu, Bu. Oh baik, berarti ya memang itu pelajaran kita hari ini ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Sholat. Jadi sholat itu yang mana yang tadi Ibu jelaskan? Sholat itu kan ada yang sholatnya sholat sunnah, ya kan? Ada yang sholatnya itu juga sholat orang sholatkan jenazah, ada juga kan? Sholat jenazah, dan sholat yang lainnya gitu. Jadi yang Ibu mata pelajaran kita hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang sholat 5 waktu. Oke. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa pengertiannya? Baik, Ibu akan jelaskan. Pengertian sholat 5 waktu itu adalah menurut bahasa yaitu doa. Sedangkan menurut istilah Suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir Dan diakhiri diakhiri dengan salam. Baik. Jadi segala perbuatannya, apapun perbuatan atau ucapan yang kita lakukan itu mulai dari niat sampai salam itu adalah termasuk pengertian sholat secara istilah. Nah, kemudian masuk kita ke macam-macam sholat. Sholat apa saja yang 5 waktu itu, Bu? Nah, itu kan? Iya, Bu. Sholat yang 5 waktu itu adalah yang pertama sholat subuh. Sholat subuh ini kapan dilaksanakan, Bu? Yaitu pada pagi Sebelum matahari terbit, Bu. pagi hari sebelum Matahari terbit. matahari terbit. Itu sudah dikumandangkan pada jam berapa kita sholat subuh? Kalau biasa di sini jam 5, Bu. Jam 5. Iya. Nah, berarti kalau di wilayah Indonesia ini ya, Iya, Bu. berarti jam 5 kurang lah, Bu. jam 5 kurang. Kurang lebih lah, Bu. Jam 5. Itu sudah masuk waktu sholat Subuh. Bu, bagaimana saya tidak terbangun, tidak tersintak sampai jam 7 matahari sudah terbit, Bu? Ya benar-benar tidak sintak, baru sekali itu sintak dari kita tidur dari malam sampai pagi. Ya nggak apa-apa. Silahkan sholat. Yang penting kita sholat. Jangan sampai kita tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu adalah termasuk orang Kafir. Baik. Apakah anak ibu mau jadi orang kafir? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, itu kalau anak ibu ingin masuk surga itu ada tiketnya, gitu kan? Masuk Iya, Bu. surga ada tiket. Sedangkan anak ibu pergi ke Jakarta, pergi ke Malaysia, itu pasti ada tiketnya dulu. Kalau nggak ada tiket pesawatnya, nggak akan sampai anak ibu ke sana. Iya, Bu. Nah, berarti kayak gitu juga lah sholat ini. Tidak ada tiketnya, anak ibu tidak akan sampai ke surga. Anak ibu akan digantungkan amal ibadahnya oleh Allah. Baik. Masuk kita yang kedua, sholat Zuhur. Sholat zuhur ini kapan dilaksanakan, Bu? Pada jam berapa? 12:04, Bu. Siang. Jamnya berapa, Nova? 12:30 lah, Bu. 12:04. Beda-beda dia, Bu. Kadang cepat, kadang lambat gitu, Bu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung, Bu. Jadi, ya lupa ini, maaf. Subuh ini tadi berapa rakaat, Bu? 2 rakaat, Bu. 2 Rakaat. Sedangkan zuhur itu 4 4 rakaat. rakaat. Kemudian yang asar itu kapan dilaksanakan? Sore hari, Bu. Sore jam? 3:30 lah, Bu. Jam 4 kita tuh jam Setengah. 3.30. Jam 3.30 setengah 4.
Asar ini juga 4 4 rakaat. Nah, kemudian Maghrib. Maghrib ini kapan? setengah 7. Setengah 7. Berarti berapa rakaat maghrib? 3, Bu. Maghrib 3 rakaat. Kemudian Isya. sholat terakhir yaitu Isya. Jamnya berapa? 7:30 lah, Bu, kurang lebih gitu. 8. Jadi di antara Isya juga 4 4 Di rakaat. antara sholat yang 5 waktu ini, sholat apa yang paling panjang waktunya? Itu jangan dijawab. Sekarang nggak boleh dijawab. Nanti itu akan berikanlah latihan. Kuis, Bu. Sekarang latihan ya. Iya. Ini sholat ini macam-macam sudah dijelaskan. Rakaatnya sudah dijelaskan. Nanti sholat yang paling lama waktunya apa nanti? Oke, itu sebagai pertanyaan nanti. Masuk kita ke syarat Sholat. Syarat siapa yang boleh yang syarat sholat itu supaya mendapatkan syarat tiket itu, Bu? Ya inilah orangnya. Yang pertama agama Islam. Jika dia tidak agama Islam, jangan harap dia akan membawa ciuman surga. Kemudian yang kedua itu suci dari hadas. Kalau kita sholat itu kita harus suci, kita harus bersih menghadapkan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang berakal atau Sehat. orang yang tidak termasuk orang yang Orang stres. gila. Kalau orang stres dia nggak akan tahu ini apa orang ini. Kalau dia lihat orang sholat, ini apa orang ini nari-nari. Mungkin itu katanya kalau orang tidak Saya kalau tidak sehat, berakal. dia tidak akan mendapatkan syarat itu. Kemudian yang keempat Balik. Dia sudah berakal. Dia sudah tahu sholat itu bagaimana caranya, apa sholat itu dia sudah tahu, jadi dia balik. Kemudian yang kelima, telah menerima perintah Allah, Allah. sudah tahu dia mana yang baik dan mana yang buruk. Buruk. Kemudian yang keenam yang terakhir dapat melihat dan Dengar. dan dia dapat juga membaca kata-kata Bacaan bacaan sholat. dari sholat tersebut. Oke. Masuk kepada rukun sholat 5 waktu. Masuk kita pada rukunnya. Rukunnya itu bagaimana, Bu? Rukun untuk sholat itu, Bu, ini ada terbagilah 8. 8. Yang pertama itu berdiri bagi yang Mampu. Jika mampu itu berdiri dia sholat, tapi kalau udah parah sakitnya boleh dia duduk. Kemudian yang kedua, mengucapkan niat di dalam Hati. kita sholatnya nggak akan keras, suara kita nggak akan kita keluarkan, hanya kalau kecuali kita sholat jemaah itu baru imam aja yang akan mengeluarkan suaranya. Nah, kemudian yang ketiga, mengucapkan takbiratul Ihram. Nah, kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. setiap rakaat. Nah, kemudian yang kelima, Ruku. Kemudian yang keenam, membaca iktidal. Dan yang ketujuh, menjalani sujud 2 kali. Ada sujudnya nanti 2 kali, di awal dan di akhir. Itu bagian rakaatnya yang 4 ya. Kemudian yang terakhir duduk di antara 2 sujud. Itu akan untuk akhiri salam lagi. Kemudian masuk kita ke Hukum sholat. Hukum sholat 5 waktu itu adalah Wajib. Itu fardu ain. Sedangkan sholat jenazah itu termasuk Fardu fardu kifayah. kifayah, itu sunnah. Fardu Kemudian kifayah. fardu ain ini terdapat pada sholat ini pada Quran surat Ar-Rum. ayat 17. Berbunyinya adalah Fasubhanallah hina tumsuna wa wa hina bihun. yang artinya maka bertasbihlah bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi Hari. Nah, baik, kita disuruhkan untuk bertasbih, kan disuruhnya, kita diperintahkan sholat 5 waktu itu. Baik. Jadi materi yang sudah dijelaskan semuanya ini
Ibu akan memberikan latihan tadi kan. Bu. Silahkan anak ibu keluarkan buku dan pena ya. Nah, Bu. Silakan. Soalnya cuma 2 tapi waktunya ibu kasih 5 menit. Ya, Ya, Bu. jawabannya pendek ya. Soal yang pertama, silakan catat ya. Ya, Bu. Soal yang pertama, di antara macam-macam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu yang termasuk waktunya sangat panjang sekali. Sholat apa? Tulis langsung. Baik. Tulis langsung. Itu Bu kasih waktunya itu 2 menit. Sudah, Bu. Oke, udah habis waktunya ya. Kemudian, soal yang kedua, coba anak ibu jelaskan menurut bahasa anak ibu sendiri apa itu pengertian sholat. Waktu 3 menit. Siapa yang sudah cepat dikasih sama ibu? Kalau lewat waktu yang ibu kasihkan berarti itu dia tidak didisiplin. Karena kita harus butuh waktu yang disiplin. Sudah, Bu. Nah, silahkan dikumpul, cepat. Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, kumpul cepat. Ya, Bu. Baik. Terima kasih, alhamdulillah Nak Ibu. Si Puspa dan Nova, Ya, Bu. alhamdulillah nilainya sangat memuaskan. Berarti jika nilainya bagus, berarti itu dia paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Jelaskan. Alhamdulillah. Baik. Latihannya Ibu bawa ke kantor ya, karena absennya penilaiannya di kantor. Ya, Puspa Nova. Ya, Bu. Sekian pelajaran kita hari ini. Oke, tugas terakhir. Yang terakhir tugas lupa. Minggu depan insya Allah jika kita ketemu sehat ya, Ya, Bu. panjang umur kita. Semoga anak ibu di dalam ibu jelaskan ini bermanfaat ilmunya ya. Amin. Siapa yang bersungguh-sungguh belajarnya dia akan pasti Dapat. Oke. Tugas untuk minggu besok adalah silakan anak ibu resume penjelasan yang ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi, bukan di buku paket ya, tapi di yang papan tulis yang dijelaskan ini. Baik, Bu. Kalau jika tidak mengumpulkan tugas minggu besok, tidak boleh masuk sama ibu dan tidak boleh menyontek resume anak ibu harus jujur karena kita ini adalah pendidikan agama Islam, harus jujur. Oke. Baik, alhamdulillah waktu ibu kan sudah habis. Ada masuk sama guru lain lagi ya? Ada, Bu. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.